Halo, ketemu lagi di Exploring Herbal, di series Explore Herbal. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi materi terkait herbal, yaitu terkait dengan simplicia yang menjadi dasar dalam pembuatan atau penyediaan ramuan herbal. Ya, ya kita lihat. Semoga bisa dilihat slide-nya. Jadi, apa itu simplicia? Simplicia itu adalah kalau bahasa awamnya yaitu bahan herbal yang dikeringkan. Jadi secara definisi, simplicia adalah berupa bahan herbal, baik itu nabati, hewani, ataupun mineral, yang tidak mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang sudah dikeringkan. Jadi dengan definisi itu, biasanya simplicia disebut sebagai bahan herbal yang sudah dikeringkan. Jadi seperti foto pada slide ini, jadi ada kunyit ya, ada kunyit di sini, kemudian di sebelah kiri ada kunyit segar, kemudian di sebelah kanan itu ada kunyit kering atau kita sebut simplicia. Nah, mengapa ini penting? Karena biasanya dalam hal praktek ataupun bisnis yang membutuhkan kontinuitas ketersediaan bahan dan juga keawetan bahan dalam lokasi penyimpanan, kita akan memilih menggunakan bahan kering atau simplicia ini dibanding bahan segar. Karena bahan kering memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri seperti dia beratnya konsisten karena kita membuat misalkan di awal sekaligus kita tetapkan syarat keringnya, misalkan kadar air minimal 10, maksimal 10%, kemudian ada batas-batas fisik kering, misalkan dia mudah dipatahkan atau eh, ya kering lah dan dalam pengeringan sudah tercapai bobot tetap. Nah, itu kita sebut simplicia. Nah, karena tadi ada istilah bobot tetap, sehingga kapanpun kita menimbang, asalkan penyimpanannya bagus tentu saja, maka bobotnya atau volume yang diperoleh dengan bobot yang sama itu akan selalu konsisten. Beda dengan kita menggunakan bahan segar yang beratnya itu tergantung dari kadar air juga dan kadar air akan tergantung dari waktu pemanenan dan juga dalam hal nanti penyimpanan kalau kita menggunakan atau menyimpan yang segar itu dia masa simpannya akan lebih pendek karena dia mudah sekali rusak dalam hal penyimpanan seperti dia busuk atau melayu karena dalam proses ini bisa terjadi pengerusakan juga secara enzimatis sehingga penting gitu ya kita lebih baik menyimpan simplicia dibandingkan bahan segar. Nah, dalam bahasan ini kita akan membahas tadi terkait definisi. Jadi tadi sudah ya bahan herbal yang tidak atau belum mengalami pengolahan apapun kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang sudah dikeringkan. Kemudian kita beralih ke jenis. Jadi jenis simplicia ini tergantung dari asal bahannya. Jadi ada simplicia nabati atau berasal dari tumbuh-tumbuhan, simplicia hewani berasal dari hewan atau binatang, dan simplicia mineral. Nah, simplicia ini, misalkan hewan atau tumbuhan, dapat berasal dari keseluruhan bagian tanaman atau bagian binatang, ataupun biasanya sudah dipilah-pilah atau memang sudah dipilih bagian mana yang paling berpotensi, sehingga hanya itu yang dikeringkan, seperti itu, atau disimpan. Nanti nama simplicia biasanya dituliskan dalam nama Latin
diikuti dengan nama bagian tanaman atau nama bagian hewan yang diambil. Ciri, jadi Simplicia tentu cirinya adalah sudah kering. Nah, semakin kering atau semakin sudah optimum proses pengeringan, maka dia akan semakin awet. Karena semakin tinggi kadar air, Simplicia akan cepat busuk, cepat bulukan, seperti itu. Nah, ciri-ciri Simplicia yang sudah kering, yaitu biasanya kita kalau kita genggam itu mudah sekali rapuh, gitu ya, mudah dipatahkan. Dan kalau dia kita mau tahu itu kualitas baik atau buruk, biasanya bisa kita lihat dari yang paling mudah itu misalkan dari bagian daun gitu ya. Jadi kalau daun segar itu masih berwarna hijau, maka simplisia yang baik itu biasanya juga masih berwarna hijau. Karena proses pengeringan itu dilakukan dengan teknik yang baik. Jadi tidak asal kering atau panas tinggi yang membuat kering, namun juga diperlukan teknik khusus yang dapat em, menghilangkan kadar air, namun tetap bisa menjaga kualitas kandungan di dalam bahan itu sendiri. Kemudian cara pembuatan. Nah, cara pembuatan di sini sebelumnya pernah kita bahas saat pembahasan pustaka herbal. Nah, diawali dengan pemanenan. Jadi kita pilih bagian tanaman atau hewan apa atau mineral apa yang akan kita buatkan simplisianya. Kemudian kita melalui sortasi basah, gitu ya, atau mungkin perlu pencucian dulu, pencucian dengan air. Lalu setelah ditiriskan, kita ada sortasi basah, jadi memilah antar bagian-bagian yang kita inginkan dan tidak kita inginkan, biasanya terhadap bagian tanaman lain atau kotoran yang terbawa ketika proses pemanenan. Kemudian kita melalui proses pengecilan ukuran partikel. Jadi sebelum dikeringkan, biasanya kita membutuhkan proses pengecilan ukuran partikel supaya proses pengeringan optimal, jadi tidak mudah busuk ketika dikeringkan tanaman atau bahan herbalnya. Kemudian kita melalui proses pengeringan. Di sini pengeringan bisa menggunakan cahaya matahari langsung, oven, atau dihilangkan kandungan air secara dehidrator dengan dehidrator. Nah, dengan matahari itu sebaiknya tidak dengan matahari langsung gitu ya, langsung terpapar. Namun biasanya kita lapisi atau balut gitu dengan kain hitam baru dijemur. Dan ini pun harus diperhatikan lokasi penjemuran supaya tidak terkontaminasi lagi bahan herbal kita. Kemudian tidak basah mungkin ya, kalau kena hujan itu segera diambil gitu ya sebelum kena hujan. Atau kemudian mataharinya kalau suasana lembab, matahari tidak ada, lebih baik disimpan gitu. Kemudian intinya kita kalau memanfaatkan sinar matahari dari alam gitu, kita harus sering-sering mengecek gitu ya, dikontrol. Kemudian setelah cukup kering, tadi yang ditandai dengan bobot tetap. Jadi setelah kita keringkan, oh rasanya sudah cukup, kita coba timbang. Kita keringkan lagi. Jadi ketika minimal 2 sampai 3 kali penimbangan bobotnya masih tetap, itu walaupun dikeringkan terus-menerus, maka proses pengeringan itu sudah cukup. Lalu dilakukan sortasi kering. Jadi dipilah lagi gitu ya, kemungkinan saat pengeringan itu ada bahan yang mungkin busuk atau ada kontaminasi, terutama ketika dikeringkan dengan teknik matahari di luar, di alam luar. Nah, itu mungkin ada kontaminasi lagi, jadi kita bisa pilah-pilah. Jadi semacam sortasi kedua gitu ya, untuk memastikan simplisia yang kita peroleh nanti betul-betul bagian yang kita inginkan dengan kualitas yang baik. Lalu setelah tadi sortasi kering, kita lanjutkan dengan pengemasan. Nah, pengemasan ini sangat membutuhkan perhatian juga, jadi bahannya perlu dipilih yang baik,
Kemudian memastikan Simplicia tidak terpapar dengan udara lagi, yang tadi udara kemungkinan membawa kelembaban atau uap air yang nanti bisa merusak Simplicia. Kemudian usahakan hindari dari cahaya matahari langsung di tempat yang bersih, jauh dari serangga. Kemudian diberikan label, terutama nama asal sumber herbal, kemudian bagian yang diambil, lalu tanggal pembuatan. Ya, semacam kita memberikan kode produksi. Nah, itu untuk proses pembuatan. Kemudian penyimpanan, tadi sudah disimpan di wadah yang sesuai, diberikan label seperti itu, dan dicek secara berkala. Jadi walaupun dia sudah dibuat menjadi simplisia, dia juga punya masa simpan, dia punya kadaluarsa. Di semakin bagus teknik pengeringan dan penyiapan simplisia kita, dan semakin baik dia pembungkus dan suasana lokasi penyimpanan, maka masa simpan juga semakin panjang. Kita perlu terus-terus mengecek, walaupun bungkus belum dibuka, namun masih ada kemungkinan penurunan potensi, sehingga kita perlu mengecek secara fisik ataupun secara kimia bila perlu. Nah, terkait keunggulan, tadi sudah disampaikan di awal bahwa penyimpanan atau penggunaan Simplicia ini memudahkan dalam hal penanganan di awal, jadi penimbangan dia bobotnya selalu konstan, kemudian kita juga terjamin dalam hal penyimpanan, dia tidak sevoluminus bahan segar karena dia sudah mengalami penyusutan volume ketika menjadi Simplicia. Kemudian penyimpanan lebih baik, lebih awet, dia juga mampu menjamin kontinuitas ketersediaan bahan herbal, terutama ketika kita gunakan lebih lanjut menjadi bahan baku produk maupun untuk campuran racikan ketika praktek pengobatan ramuan. Nah, sampai di sana untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalau ada yang bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Termasuk pula kalau ada request materi, silahkan juga dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Sampai ketemu lagi di video Explore Herbal berikutnya.